Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas bab ketiga, materi baru nih. Nah, tentunya dengan semangat baru juga ya adik-adik. Kemarin kan baru tanggal 17 Agustus nih, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi adik-adik tetap tambah semangat ya belajarnya, apalagi di tengah pandemi ini. Belajar mandiri di rumah. Oke, belajar di rumah bukan berarti kalian banyak waktu luang untuk mainan, tapi juga belajar ya adik-adik. Nah, oke, sebelum belajar kakak ingin mengingatkan kembali nih, mengingatkan tentang anjuran pemerintah tentang jaga kebersihan dan kesehatan dari rumah. Yang pertama, cuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas. Nah, terutama makan nih, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan lagi. Baru yang kedua, pakai masker ketika keluar rumah, baik itu dekat maupun jauh. Yang ketiga, jaga jarak aman dari orang sekitar, apalagi orang yang tidak kalian kenal nih, minimal 1 meter. Nah, semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Nah, menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, kakak pandu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, materi kita pada pagi hari ini ialah tentang relasi dan fungsi. Nah, apakah adik-adik sudah tahu atau sudah belajar mengenai tentang relasi dan fungsi? Nah, oke, Kak, untuk apa sih Kak mempelajari tentang relasi dan fungsi? Nah, di sini Kakak ingin memberitahu dulu nih, apa sih manfaat dari mempelajari relasi dan fungsi di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, relasi bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara dua kelompok sesuatu. Relasi juga mempermudah pengelompokan sesuatu tersebut berdasarkan suatu hal. Salah satu manfaat fungsi adalah memprediksi nilai suatu hal. Nah, semisal nih, kita buatkan kolom A. Kolom A itu waktu sholat. Nah, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, subuh. Nah, misalkan nih A itu, baru yang B itu rokaat 2, 3, dan 4. Berarti subuh, A kolom subuh, baru dihubungkan ke kolom B. Subuh itu 2 rokaat dihubungkan dengan 2. Baru maghrib 3 rokaat nih, dihubungkan dengan B 3 rokaat. Isya, asar, zuhur 4 rakaat dihubungkan ke B yang 4 rakaat. Nah, itu merupakan suatu fungsi atau relasi. Nah, artinya apa? Pengelompokan. Nah, itu salah satu manfaat kita mempelajari relasi dan fungsi, salah satunya. Masih banyak lagi. Maka dari itu, simak video dari kakak. Apabila nanti tidak ada yang dipahami ataupun belum dipahami, silakan tanyakan kepada kakak. Oke? Jangan malu-malu bertanya kepada kakak. Insya Allah kakak akan bantu menjawabnya dan kita sama-sama belajar lagi. Oke? Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan pada pagi hari ini. Oke, langsung aja kita masuk kepada materi. Nah, sekarang kita belajar fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi bukan secara bahasa ya. Fungsi secara bahasa memang artinya ialah kegunaan. Namun di matematika pengertian fungsi ialah pemetaan. Dalam artian fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan dari B. Nah, ini pengertian fungsi di dalam matematika, bukan secara bahasa Indonesia yang artinya itu merupakan kegunaan, bukan ya. Nah, ini setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, tepat satu ke anggota himpunan dari B. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, itu pengertian dari fungsi. Nah, itu cirinya ialah anggota A mempunyai pasangan semua. Anggota A pasangannya harus satu, nggak boleh bercabang, berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya.
Nah, dalam artian anggota A pasangannya harus satu, itu wajib. Oke, itu ciri-ciri fungsi. Nah, A mempunyai pasangan semua. Kalau A ada yang tidak memiliki pasangan, nah itu berarti bukan merupakan fungsi atau kosong satu saja di dalam anggota A, maka itu dikatakan bukan fungsi. Nah, contoh fungsi. Mana saja yang termasuk fungsi pemetaan. Nah, oke, ini dia contoh yang mana sih itu fungsi ataupun yang mana sih bukan fungsi. Oke, yang pertama PQR 123. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Nah, ini dia. Ayo kita lihat satu-satu dulu contoh-contohnya. Oke, yang pertama A PQR. Nah, PQR memiliki pasangan semua ke bagian yang B. Nah, maka bisa dikatakan nih bahwasannya contoh yang pertama ini merupakan fungsi, dan yang kedua nih, yang kedua himpunan A-nya memiliki pasangan semua. Walaupun yang bercabang itu hanya yang B, itu tidak apa-apa. Oke, lihat yang A-nya. Kita melihat yang A-nya. Nah, berarti yang contoh kedua merupakan fungsi. Lalu yang ketiga nih. Nah, sebelumnya kita harus mengamati dulu yang A, abaikan yang bagian B. Nah, artinya apa? Yang A harus terisi semua dan jangan ada yang bercabang. Kalau yang B tidak apa-apa bercabang. Nah, asalkan yang A jangan bercabang. Oke. Nah, contoh tuh nomor 2 itu merupakan fungsi. Nah, oke, lanjut contoh yang ketiga, amati yang A, abaikan yang B. Oke. Yang A, yang A-nya memiliki pasangan semua, tapi bukan karena Ki bercabang ke 4 sama 7. Nah, oke. Sekarang yang contoh keempat, PQR. Nah, R-nya tidak memiliki pasangan. Nah, jadi bukan merupakan fungsi. Dan contoh yang kelima, nah, PQ memiliki pasangan di A. Nah, otomatis ini merupakan fungsi walaupun yang B tidak memiliki pasangan yang nomor 4. Nah, itu merupakan fungsi juga. Nah, jadi amati bagian yang A, abaikan yang bagian B. Nah, dengan ciri-ciri fungsi 2 tadi. Nah, oke, contoh fungsi. Mana saja yang termasuk fungsi pemetaan dari contoh tersebut. Nah, ada 4 soal nih. Nah, oke, kita cek satu-satu. Oke, yang mana sih yang bukan fungsi ataupun yang tidak atau bukan fungsi. Oke, yang A, P 3 Q 4 R 4. Oke, kita melihat yang di depannya saja, P Q R. Kita bulatkan merah supaya mempermudahkan kita menjawabnya. Oke, kita cek dulu P Q R. Nah, memiliki pasangan masing-masing. Nah, berarti dinyatakan dengan fungsi dan mereka tidak bercabang. Oke, lanjut yang B. Kita lingkari lagi 1 2 3. Nah, ini merupakan fungsi karena tidak ada yang bercabang atau terisi semua. Lanjut yang C, 1 2 2. Nah, duanya ini bercabang, berarti bukan fungsi. Lalu yang D. Nah, ingat, kalau di belakang tidak apa-apa, sama, asal yang di depan tadi jangan sampai ada yang sama. Nah, oke. Nilai yang depan tadi menandakan bahwasannya tuh himpunan yang A, yang kedua itu merupakan himpunan yang B. Jadi kita lihat yang di depannya saja. Nah, lanjut 1 2 3. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, ini fungsi. Nah, itu dia cara menentukan yang mana sih itu fungsi dan bukan fungsi dalam suatu soal. Kalau seperti soalnya seperti ini, kalau di tugas nanti ataupun di ujian nantinya. Nah, oke. Lanjut lagi kita. Manakah yang termasuk fungsi pemetaan? Nah, yang mana sih dalam koordinat kartesius nih? Nah, oke. Nah, di sini ada PQRS. Nah, ada 1 2 3. Nah, ini dia. P, 2. Lanjut Q. Nah, S-nya S,3, Q,3, R,1. Nah, ini dia. Itu yang pertama. Kita lihat nih, bosannya R-nya ini merupakan yang himpunan yang pertama, yang A. Yang A ada di posisi X. Artinya apa? Semuanya memiliki pasangan yang sama.
Nah, memiliki pasangan semua. Nah, ini merupakan fungsi. Lanjut yang kedua. Yang kedua, nah ini tidak fungsi. Karena apa? Bercabang. Key-nya memiliki dua. Nah, memiliki dua. Ada yang ke satu, ada yang ketiga. Dia bercabang. Nah, berarti bukan fungsi. Yang pertama tadi itu fungsi. Nah, walaupun yang 1, 2, 3-nya itu tepat di 3 bercabang, itu tidak apa-apa karena itu bagian yang B. Oke, sekarang banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, seperti apa sih itu Kak? Banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin akan terjadi. Nah, oke. Perhatikan, simak, dan pahami. Nah, lanjut menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi. Oke, contoh nomor 1. Tentukan banyaknya pemetaan yang memungkinkan terjadi dari himpunan A sama dengan 1,2 ke himpunan B yang beranggotakan A, B. Nah, ini dia. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dari himpunan A ke himpunan B yang pertama. Nah, yang pertama ada himpunan A, B. Nah, ini relasi atau fungsi. Nah, fungsi juga semuanya terisi di himpunan A-nya. Nah, ada berapa lagi sih? Nah, ada lagi terisi lagi 1, 2 yang di himpunan A-nya. Nah, adakah lagi? Nah, ada lagi. Nah, berarti apakah ada lagi? Nah, semuanya terisi, yang di A-nya terisi semua. Nah, dan bercabang. Dan tidak ada yang bercabang. Walaupun yang B-nya ada bercabang. Nah, itu tidak apa-apa. Itu merupakan ciri dari fungsi. Nah, sekarang ialah banyaknya pemetaan dari A 1,2 ke B sama dengan AB ada 4. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Nah, dia dinyatakan fungsi. Nah, oke, soal yang kedua. Soal yang kedua nih. Nah, soal yang kedua, tentukan banyaknya pemetaan yang memungkinkan terjadi dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3 ke himpunan B yang berletakkan AB. Nah, simak dan pahami. Oke? Nah, ini dia. Ada berapa sih kemungkinan ia dinyatakan fungsi atau pemetaan? Nah, ini dia. A 1, 2, 3 ya memiliki pasangan ke A. Walaupun B-nya bercabang tidak apa-apa. Asalkan yang A terisi semua dan satu pasangan. Satu-satu. Dan yang kedua ya memiliki pasangan ke B semua. Tidak apa-apa. Yang B-nya tidak apa bercabang. Dan yang kedua ya terisi semua. Dan yang ketiga ya terisi semua lagi. Walaupun yang A-nya bercabang. Dan yang contoh kelima ya walaupun A-nya bercabang, yang B-nya bercabang maksudnya di A. Dan yang ke 6-nya ya pas, 7-nya pas, 8-nya pas. Apakah ada lagi? Tidak ada. Nah, inilah banyaknya pemetaan yang memungkinkan. Berarti ada 8 kemungkinan nih. Nah, ada 8 kemungkinan. Nomor 2 dinyatakan fungsi. Nah, oke, kita lihat nih cara memudahkannya. Oke, cara memudahkan untuk mencari. Nah, untuk mencari apakah himpunan A atau himpunan B tadi merupakan fungsi. Nah, kita lihat banyaknya pemetaan dari A 1, 2 dan ke B, AB ada 4. Banyaknya pemetaan nomor 2 dari A 1, 2, 3 ke B, A, B ada 8. Nah, ini dia kesimpulannya. Oke. Nah, ini kan A 2, B, AB 2. Jadi 2 ada 2 pangkat 2. Jadinya 2 kali 2 4. Nah, oke. Nah, kenapa sih bisa gitu? Kita lihat yang B-nya. Banyaknya pemetaan dari A-nya 3, B-nya 2. Nah, 3, 2. Kok bisa sih dapat 8? Ada 8. Nah, kalau 3 kali 2 tidak mungkin. Jadinya 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya 8. Nah, jadi bisa kita tarik nih menjadi kesimpulan ataupun menjadi rumus dasar. Nah, banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A. Nah, ini dia B pangkat A. Nah, sehingga didapatkanlah ini rumus untuk mempermudahkan ada berapa sih fungsi pemetaan yang memungkinkan. Nah, A adalah banyaknya anggota himpunan dari A. Nah, baru B adalah banyaknya keanggotaan himpunan dari B itu sendiri. Nah, itu cara menentukan ataupun mempermudahkan kita untuk mencari atau menakar untuk menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang memungkinkan nantinya.
Nah, oke, lagi contoh soal. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A yang baru mengatakan 8, 9 ke B yang baru mengatakan 2, 4, 6 adalah, nah oke, kita memakai rumus cepat yang tadi. Nah, artinya apa? B pangkat A. Nah, oke, A adalah ada 2, B ada 3. Jadi B kuadrat, nah 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, banyaknya fungsi A ke B adalah B pangkat A. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, nomor 2, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari M 8, 9, 11 ada 3 ke N 2, 4, 6, 8 ada 4. Nah, adalah, nah jadi 4 pangkat 3. Nah, banyak fungsi M ke N adalah N pangkat M. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 kemungkinan. Nah, ini dia. Nah, dengan cara menggunakan rumus, kita dapat mempermudahkan kita untuk menjawab soal nantinya. Nah, sekian. Oke adik-adik, setelah adik-adik memahami video pembelajaran yang telah kakak kirimkan tadi, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, oke, adik-adik tadi sudah mengerjakan tugas yang telah kakak berikan. Lalu di akhir pembelajaran pada hari ini atau pagi hari ini, kakak ingin memberikan tugas lagi kepada adik-adik. Tugasnya ialah pekerjaan rumah, artinya dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah merangkum materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Kak, berapa lembar sih Kak merangkumnya? Oke, perangkumnya sembarang adik-adik mau berapa lembar. Tapi perlu diingat, merangkumnya jangan asal-asalan. Materi yang adik-adik pahami bisa langsung ditulis itu. Intinya apa? Yang adik-adik rangkum itu yang adik-adik pahami. Jangan yang adik-adik tidak pahami, adik-adik rangkum masukkan ke dalam rangkuman itu. Jangan ya, yang adik-adik pahami aja yang adik-adik rangkum. Oke? Nah, oke. Nah, itu. Kakak ingatkan lagi, apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, bisa tanyakan kepada kakak. Mau itu terkait tentang materi pembelajaran ataupun tentang merangkumnya nantinya. Oke? Apabila ada salah dari kakak, mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah dari kakak tentang penyampaian ataupun dalam video pembelajaran tadi. Oke, untuk mengakhirinya kakak pandu lagi ya dalam berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata dari kakak, tetap semangat belajar. Tafaitu huna kalami iza wazattum minal khotoyi atlubu minkumul afwan bilahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.